Selamat sore, 30 menit ke depan fakta terkini akan suguhkan beragam informasi aktual dan pastinya terkini. Bersama saya Luis Ayu, berikut fakta terkini pertama hari ini. Magdi Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan terdakwa korupsi BTS kembalikan uang 27 miliar ke Kejaksaan Agung. Uang miliaran rupiah ini yang disebut-sebut pernah mampir ke tangan Menpora Dito Artito Tejo. Sesuai janjinya Kamis pagi, Magdir Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan terdakwa korupsi BTS, datang ke Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Bersama timnya, Magdir memboyong uang 27 miliar dalam bentuk cash alias tunai. Seperti apa yang telah diucapnya juga, uang yang dibawa tak kurang sepeser pun. Uang diserahkan dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Komitmen kami atas nama klien kami, Irwan. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima, dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Ini sumbernya atas nama Pak Irwan. Oke. Nanti kalau sudah selesai kami dari atas, nanti kita bicara lagi. Uang 27 miliar disebutkan oleh kliennya Irwan Hermawan diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang kala itu masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lebih lanjut, Irwan beberkan uang 27 miliar digunakan sebagai dana untuk menutupi penyidikan aliran dana di proyek BTS yang belakangan terkuak merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Terdakwa Irwan Hermawan, komisaris PT Solitek Media, dalam korupsi BTS diduga berperan sebagai pengumpul dana dari sejumlah vendor. Total dana yang terkumpul mencapai 243 miliar rupiah. Irwan sendiri disebut memperkaya diri dengan mendapat 119 miliar dari aliran dana di proyek BTS tersebut. Isa Ansori, Rendianto melaporkan untuk NET. Bagaimana situasi terkini di Kejaksaan Agung? Sudah ada reporter NET Natasha Alpa di sana. Ica, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Ya, Louis dan juga Good People, benar sekali bahwa hari ini Magdir Ismail datang ke Kejaksaan Agung pada pukul 10 pagi tadi bersama juga dengan timnya dan membawa tumpukan uang sebanyak 1,8 juta dolar atau jika dirupiahkan menjadi 27 miliar rupiah. Dan pemeriksaan kepada Magdir Ismail ini berjalan sekitar 3 jam dan usai pada pukul 1 siang tadi. Keberadaan Magdir Ismail di Kejaksaan Agung ini untuk dijadikan saksi dalam kasus BTS Kominfo, dan juga Magdir hari ini membawa uang sebanyak 27 miliar untuk menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kliennya Irwan Hermawan dalam kasus BTS Kominfo. Berikut ada sedikit pernyataan dari Magdir Ismail selaku kuasa hukum dari Irwan Hermawan. Kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Ya, Good People, bahkan tadi Kejaksaan Agung juga memberikan pernyataan kepada awak media mengenai aliran dana sebanyak 27 miliar ini. Berikut pernyataan dari Kejaksaan Agung. Dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan
asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Ya, usai menjalani pemeriksaan kepada Magdir Ismail selama 3 jam, Kejaksaan Agung juga memberikan pernyataan bahwa dari hasil pemeriksaan ini didapati satu pria berinisial S yang diduga memberikan dana sebanyak 27 miliar ini. Bahkan pria berinisial S ini tidak hanya disebutkan oleh Magdir Ismail, namun disebutkan juga oleh Handika Honggowoso selaku pengacara komisaris PT Solitek Media Sinergi. Dan dari hasil ini, pihak Kejaksaan Agung juga akan melakukan penggeledahan ke kantor hukum milik Magdir Ismail yang bertempatkan di Menteng untuk mencari tahu identitas dari pria berinisial S ini. Nah, good people, Kejaksaan Agung juga akan terus mendalami kasus ini untuk mengetahui arah dari penyelidikan selanjutnya. Kembali ke Louis di studio.